Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-128. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, demikianlah, maka sejenak kemudian Ki Waskita sudah berpacu di atas punggung kudanya. Meskipun Ki Waskita menurut wujudnya sudah semakin tua, tetapi ia masih saja sigap dan tegar. Bahkan angin pagi yang menerpa tubuhnya yang meluncur di punggung kudanya dan berlari seperti anak panah yang terlepas dari busurnya itu nampak seakan-akan menjadi semakin tangkas. Di padepokan, Paksi Pamengkas pun kemudian menemui Ki Panengah. Dengan nada dalam ia pun berkata, "Kenapa tiba-tiba Ki Waskita pergi ke kota raja? Apakah ada hubungannya dengan keteranganku semalam, Guru?" Ki Panengah menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Ki Waskita memang tersinggung atas tingkah laku Haryo Wisoko dan para pengikutnya. Ki Waskita merasa ikut disakiti mendengar peristiwa yang menimpa dirimu. Untunglah Yang Maha Agung melindungimu, sehingga kau selamat meskipun kau terluka parah. Ki Waskita berpendapat bahwa gerakan Haryo Wisoko itu benar-benar harus dihentikan. Karena itu, maka Ki Waskita akan menghadap Ki Gede Pemanahan. Mungkin keduanya akan dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tajam menusuk ke dalam gerakan yang dipimpin oleh Haryo Wisoko itu." Paksi Pamengkas mengangguk-angguk, sementara Ki Panengah pun berkata, "Di luar sikap kita terhadap Haryo Wisoko, mau tidak mau kita harus memujinya. Demikian cerdiknya Haryo Wisoko dan para pengikutnya mengatur persembunyiannya, sehingga para petugas sandi yang telah dikerahkan masih juga belum mampu mencium jejaknya." "Ya Guru, ternyata para pengikut Haryo Wisoko itu benar-benar setia kepadanya, sehingga sulit bagi para petugas sandi dari Pajang untuk menemukannya. Padahal segala cara sudah ditempuh, bahkan para prajurit sudah memasuki setiap pintu rumah untuk mencarinya, tetapi semuanya sia-sia. Mudah-mudahan Ki Waskita dapat menemukannya." Paksi Pamengkas tidak bertanya lebih jauh, tetapi terasa di sudut hatinya bahwa ada sesuatu yang tidak dikatakan oleh Ki Panengah kepadanya. Namun ia tidak dapat memaksa Ki Panengah untuk mengatakannya. Dalam pada itu, kuda Ki Waskita pun berlari dengan kencangnya menuju ke pintu gerbang kota raja. Namun ketika kuda itu turun ke jalan yang lebih ramai, maka Ki Waskita pun telah memperlambat derap kaki kudanya. Sebenarnya lah, Ki Waskita ingin segera bertemu dengan Ki Gede Pemanahan. Ada sesuatu yang ingin disampaikannya. Ia mempunyai satu jalan yang barangkali dapat ditelusuri menuju ke persembunyian Ki Tumenggung Sarpabiwada. Jika saja Ki Tumenggung itu dapat ditangkap, mungkin mereka dapat merintis jalan menuju ke persembunyian Haryo Wisoko itu. Perjalanan Ki Waskita memang tidak terlalu lama. Jarak yang tidak begitu panjang itu tidak terlalu banyak memerlukan waktu. Karena itu maka sebelum matahari menjadi terlalu tinggi, Ki Waskita sudah memasuki pintu gerbang kota raja.
Para petugas di pintu gerbang pun memperhatikannya, tetapi ciri-ciri orang brewok itu sama sekali tidak bersinggungan dengan ciri-ciri yang mereka kenal sebagai ciri-ciri Haryo Wisoko dan beberapa orang pengikutnya yang terpenting itu. Ketika Ki Waskita sampai di rumah Ki Gede Pemanahan, ternyata Ki Gede masih berada di rumahnya. Sehingga karena itu, maka Ki Gede Pemanahan pun masih sempat menerimanya sebelum Ki Gede pergi ke istana untuk menghadap Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Kepada Ki Gede Pemanahan, Ki Waskita menyampaikan rencananya untuk memancing Ki Tumenggung sehingga kemudian dapat ditelusuri jalan ke persembunyian Haryo Wisoko. Ki Gede Pemanahan itu pun mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah Ki Waskita, jika cara itu yang akan Ki Waskita lakukan." "Kita sudah tidak mempunyai cara lain Ki Gede. Segala usaha sudah dilakukan. Tetapi kita tidak berhasil menemukan persembunyian Haryo Wisoko." Ki Gede Pemanahan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kasihan Paksi, selama ini ia dibayangi oleh teka-teki. Kenapa ayahnya sampai hati untuk benar-benar berniat membunuhnya? Sekarang Paksi dibayangi oleh teka-teki yang baru. Siapakah ayahnya yang sebenarnya?" Mudah-mudahan ikatannya dengan Ki Tumenggung Sarpabiwada menjadi lebih longgar. Selama ini ia masih merasa terikat oleh hubungan antara anak dan ayah, sehingga langkah Paksi masih serba canggung. "Baiklah Ki Waskita," berkata Ki Gede Pemanahan kemudian. "Nanti kita akan membicarakan cara-cara terbaik yang dapat kita tempuh. Sekarang aku persilahkan Ki Waskita beristirahat. Aku akan menghadap Kanjeng Sultan, sekaligus menyampaikan rencanamu untuk memancing Ki Tumenggung Sarpabiwada." "Silahkan Ki Gede, aku akan menunggu Ki Gede. Sementara sambil menunggu, aku akan melihat-lihat keadaan kota raja. Aku ingin pergi ke pasar." "Ke pasar?" "Aku ingin melihat-lihat. Beberapa kali Raden Sutawijoyo dan Pangeran Benowo berada di pasar dalam penyamaran. Namun mereka tidak melihat apa-apa yang mereka inginkan." "Kau pun tidak akan melihat apa-apa Ki Waskita, kecuali berbagai macam makanan yang barangkali menarik bagi Ki Waskita." Ki Waskita tertawa. Katanya, "Hehehe, di sini aku sudah mendapat suguhan makanan yang jarang aku temui." Ki Gede pun tertawa pula. Namun sejenak kemudian, Ki Gede Pemanahan telah meninggalkan rumahnya untuk pergi ke istana menghadap Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Sementara itu, sambil menunggu Ki Gede pulang, Ki Waskita telah menyusuri jalan-jalan di kota raja untuk melihat-lihat suasana. Ki Waskita itu juga berjalan melalui lorong-lorong sempit, bahkan lorong yang telah dilalui Paksi Pamekasan pada saat anak muda itu bertemu dengan 3 orang pengikut Haryo Wisoko, bahkan bersama dengan adik laki-lakinya yang telah mengatakan rahasia yang disimpan oleh ibunya bertahun-tahun. Tetapi Ki Waskita tidak bertemu dengan orang-orang yang mencurigakan, tidak bertemu dengan orang-orang yang membawa bahan pangan atau keperluan sehari-hari lainnya. Tetapi Ki Waskita mencoba mengamati arah perjalanan adik Paksi Pamekasan bersama ketiga orang yang membawa bahan pangan itu. Jika mereka berjalan dari pasar, mereka tentu telah menempuh jalan yang agak melingkar. Tetapi mungkin mereka memang tidak dari pasar, tetapi mereka tinggal mengambil ke tempat yang sudah ditentukan. Orang lain lagi, mungkin perempuan yang telah pergi berbelanja ke pasar. Pada saat matahari mulai turun, maka Ki Waskita pun telah kembali ke rumah Ki Gede Pemanahan. Ternyata Ki Gede pun telah kembali pula dari istana. "Aku sudah mengatakan rencana Ki Waskita kepada Kanjeng Sultan sekaligus."
berkata Ki Gede Pemanahan. "Bagaimana tanggapan Kanjeng Sultan?" bertanya Ki Waskita. Kanjeng Sultan menyetujuinya. Kita tinggal membicarakan perincian dari rencana ini termasuk pengamanannya. Ki Waskita mengangguk-angguk. Setelah keduanya makan dan beristirahat sejenak, maka Ki Gede pun berkata, "Kita dapat membicarakannya sekarang, Ki Waskita. Mudah-mudahan usaha ini berhasil." Ki Waskita pun mengangguk hormat sambil berkata, "Mudah-mudahan Ki Gede, kita memang harus mencoba beberapa jalan untuk mencapai sasaran." Demikianlah, keduanya pun mulai berbicara tentang rencana mereka untuk menjebak Ki Tumenggung Sarpabiwada. Namun Ki Gede pun kemudian berkata, "Tetapi Ki Waskita harus sangat berhati-hati. Jika rencana ini meleset sedikit saja, maka Ki Waskita akan benar-benar dapat menjadi korban." "Aku mengerti Ki Gede, tetapi kita tidak mempunyai jalan lain." "Baiklah, aku minta Ki Waskita benar-benar bersiap. Aku akan bersiap pula. Tetapi Ki Waskita harus bersiap-siap pula mengambil langkah-langkah yang tepat apabila ada perkembangan baru yang terjadi pada rencana ini yang sebelumnya tidak kita perhitungkan." "Baik Ki Gede, aku sudah siap. Bahkan aku pun siap mengalami akibat yang paling buruk dari rencana ini. Jika ternyata Ki Tumenggung Sarpabiwada lebih cerdik dari kita, maka akulah yang akan menjadi korban." Ki Gede Pemanahan pun menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Baiklah, kita akan mencobanya. Tetapi kita harus melakukannya dengan sabar. Mungkin kita memerlukan waktu yang agak lama untuk dapat berhasil, atau tidak sama sekali." Ki Gede Pemanahan mengangguk-angguk. Katanya, Ki Waskita harus mempunyai tempat tersendiri di dalam kota ini. Ki Waskita tidak dapat hilir mudik ke rumahku, karena dengan demikian, maka para pengikut Haryo Wisoko akan mengetahui bahwa yang Ki Waskita lakukan adalah satu jebakan." "Ya Ki Gede, selama kita melakukan rencana ini, maka aku akan berada di rumah Ki Panengah yang pernah dijadikannya padepokan. Rumah itu sekarang kosong, hanya ditunggui oleh seorang pembantunya." "Baiklah Ki Waskita, kita akan segera melakukan tugas kita masing-masing." "Baik, besok kita akan mulai dengan rencana ini Ki Gede." "Iya, besok lewat tengah hari, aku harus mempersiapkan segala sesuatunya." Sejenak kemudian, maka Ki Waskita pun telah minta diri. Ki Waskita itu pun langsung pergi ke rumah Ki Panengah yang pernah dipergunakannya sebagai padepokan sementara sebelum pindah ke hutan Jabung. Penunggu rumah itu sudah mengenal Ki Waskita dengan baik. Karena itu, maka Ki Waskita tidak menemui kesulitan untuk berada di rumah itu dalam 3-4 hari. Di rumah itulah Ki Waskita akan melakukan usahanya untuk menjebak Ki Tumenggung Sarpabiwada. Namun sementara itu, ternyata Ki Waskita pun menjadi berdebar-debar pula atas rencananya. Kemungkinan berhasil atau gagal sama besarnya. Demikian pula kemungkinan yang dapat terjadi atas dirinya. Nasib baik dan nasib buruk menunggu di kedua sisi rencananya itu. Dalam pada itu sebelum Ki Waskita memasuki rencananya, di sisa hari itu, ia masih juga berjalan-jalan melihat-lihat suasana. Menjelang senja, Ki Waskita itu duduk di pinggir alun-alun Pajang. Ia masih sempat melihat beberapa orang prajurit berlatih sodoran. Beberapa di antaranya nampak terampil mempermainkan tombaknya sambil menunggang kuda. Namun ada di antara mereka yang nampaknya baru mulai. Namun begitu senja turun, maka latihan itu pun segera berakhir. Alun-alun itu pun menjadi sepi.
Sedangkan Ki Waskita pun kembali pula ke rumah Ki Panengah. Di malam hari, Ki Waskita tidak segera dapat tidur. Ia pun keluar pula berjalan-jalan. Namun Ki Waskita itu tidak menemukan apa-apa. Yang dijumpainya adalah beberapa orang prajurit yang meronda. Dijumpainya 4 orang prajurit berkuda yang mengelilingi kota. Namun ditemuinya pula 4 orang prajurit yang meronda dengan berjalan kaki. Tetapi setiap kali Ki Waskita selalu bersembunyi di balik pepohonan, karena berjalan seorang diri di malam hari akan dapat dicurigai. Setidak-tidaknya ia harus menjawab beberapa pertanyaan. Jika jawabnya tidak memuaskan, maka ia akan dapat dibawa ke barak prajurit itu. Di hari berikutnya, maka Ki Waskita benar-benar harus mempersiapkan dirinya itu. Bukan saja mempersiapkan unsur kewadakannya, tetapi juga unsur ketahanan jiwanya. Sebagai orang yang berilmu sangat tinggi, Ki Waskita mempunyai kepercayaan yang besar terhadap dirinya sendiri, selain berpihak kepadanya, karena ia menjalankan tugas bagi keselamatan banyak orang. Meskipun demikian, Ki Waskita masih saja merasa gelisah. Yang dilakukannya kali ini adalah tugas khusus yang sangat rumit. Tetapi ia tidak mempunyai pilihan lain. Cara yang ditempuhnya itu adalah satu-satunya cara yang diketahuinya. Meskipun perbandingan antara berhasil dan gagal sama besarnya. Dengan gelisah Ki Waskita menunggu matahari naik sampai ke puncak. Namun rasa-rasanya matahari begitu malasnya merangkak di langit, sehingga waktu terasa berjalan sangat lambat. Namun akhirnya matahari pun melewati titik puncaknya. Ki Waskita yang sudah mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya itu pun meninggalkan rumah Ki Panengah menuju ke rumah Ki Tumenggung Sarpabiwada. Ki Waskita sama sekali tidak berusaha melepaskan diri dari pengawasan para pengikut Haryo Wisoko yang dipercayanya masih tetap mengawasi rumah itu. Ki Waskita pun berjalan melalui jalan depan rumah Ki Tumenggung Sarpabiwada, masuk lewat regol halaman yang sedikit terbuka, kemudian menutupnya kembali, tetapi seperti semula, tidak terlalu rapat. Kedatangan Ki Waskita mengejutkan seisi rumah itu. Adik perempuan Paksi Pamekasan yang melihat kedatangannya segera memberitahukan kepada ibunya. "Siapa, Nduk?" bertanya Nyi Tumenggung Sarpabiwada. "Entah, Ibu, tetapi rasa-rasanya ia pernah datang kemari ketika Kakang Paksi pulang dan kemudian ditangkap itu." Nyi Tumenggung termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun melangkah keluar pintu peringgitan. Nyi Tumenggung terkejut melihat Ki Waskita berdiri termangu-mangu di halaman. Sesaat Nyi Tumenggung berdiri membeku di depan pintu peringgitan. Namun Ki Waskita itu pun kemudian berkata sambil membungkuk hormat, "Aku, Nyi, orang menyebutku Ki Waskita. Aku adalah salah seorang dari guru Paksi, anak Nyi Tumenggung." "Oh," Nyi Tumenggung menjadi gagap. Sementara itu adik perempuan Paksi Pamekasan pun berdesis pula. "Guru Kakang Paksi, Ibu?" Iya, Nduk," jawab ibunya. Kemudian Nyi Tumenggung itu pun mempersilahkan. "Silahkan duduk, Ki Waskita." Ki Waskita pun kemudian naik ke pendopo dan duduk di peringgitan ditemui oleh Nyi Tumenggung. Kepada adik perempuan Paksi Pamekasan, Nyi Tumenggung itu pun berkata pula, "Pergilah ke dapur, Nduk. Kau dapat menyiapkan minuman, bukan?" "Sudahlah, Nyi, tidak usah." Tetapi Nyi Tumenggung pun berkata, "Tidak apa-apa, Ki Waskita, hanya air."
Adik perempuan Paksi Pamekasan pun kemudian pergi ke dapur untuk menyiapkan minuman dan makanan sekedarnya. Kepada pembantunya, adik Paksi Pamekasan itu pun berkata, "Aku yang diminta ibu untuk membuat minuman." Pembantunya hanya tersenyum saja. Gadis kecil itu memang sudah terampil membuat minuman dan kemudian membawanya ke Pringgitan. Dalam pada itu di Pringgitan Nyi Tumenggung pun bertanya dengan suara yang bergetar, "Apa yang Ki Waskita kehendaki?" "Nyi," berkata Ki Waskita, "aku ingin mendapat bantuanmu." "Bantuan apa Ki Waskita? Apakah masih ada yang dapat aku lakukan?" "Nyi," berkata Ki Waskita, "maaf jika aku minta bantuanmu untuk menangkap Ki Tumenggung." Wajah Nyi Tumenggung pun menjadi merah. Dengan nada tinggi ia pun berkata, "Kau mempergunakan kesempatan ini." "Jangan salah paham, Nyi. Kau tahu bahwa Ki Tumenggung telah menjadi pengikut Haryo Wisoko. Sementara itu, Haryo Wisoko telah memberontak. Bukankah itu berarti bahwa Ki Tumenggung telah memberontak pula?" "Apakah Ki Waskita termasuk salah seorang yang bertugas untuk menangkap para pemberontak? Atau sekedar memanfaatkan keadaan bagi dendam pribadi?" "Apakah artinya bahwa sekarang aku berbicara tentang dendam pribadi?" desis Ki Waskita. "Tetapi jika yang dimaksud dengan dendam pribadi itu adalah dendam karena muridku telah menjadi luka parah karena harus bertempur melawan 3 orang pengikut Haryo Wisoko, maka aku tidak mengelak. Bahkan seharusnya Nyi Tumenggung pun mendendam pula karena Paksi adalah anak Nyi Tumenggung." Pembicaraan mereka pun terputus karena adik perempuan Paksi Pamekasan menghidangkan minuman dan makanan. "Terima kasih anak manis," desis Ki Waskita sambil tersenyum. Adik perempuan Paksi Pamekasan pun tersenyum pula, tetapi ia tidak memandang wajah tamu ibunya itu. Bahkan wajahnya pun menunduk dalam-dalam. Demikian ia meletakkan mangkuk minuman dan makanan. Maka adik Paksi Pamekasan pun itu pun segera beringsut meninggalkan Pringgitan. "Nyi Tumenggung," berkata Ki Waskita kemudian, "sekali lagi aku mengulangi permohonanku agar Nyi Tumenggung bersedia membantuku." "Apa yang dapat aku lakukan?" "Mengizinkan aku bermalam di sini. Biarlah aku tidur di dapur atau di kandang atau di mana saja." Terasa dada Nyi Tumenggung bergetar. Dengan suara yang patah-patah, Nyi Tumenggung itu pun berkata, "Kau minta aku membantumu untuk menangkap suamiku?" "Nyi, sasaran utamanya sebenarnya bukan Ki Tumenggung, tetapi Haryo Wisoko. Jika Ki Tumenggung bersedia bekerja sama untuk menangkap Haryo Wisoko, maka ia tentu akan mendapat banyak keringanan hukuman." "Kau ingin melihat harga diri suamiku tersuruk semakin dalam di lumpur yang kotor?" "Kenapa?" "Jika suamiku memang memberontak, biarlah ia menjadi seorang pemberontak yang baik, yang menengadahkan dadanya menghadapi akibat dari jalan yang dipilihnya. Aku tidak ingin bahwa suamiku melakukan pengkhianatan ganda, berkhianat kepada negaranya, dan kemudian berkhianat atas keyakinan yang dipilihnya." "Aku sependapat, Nyi. Tetapi apakah Nyi Tumenggung tidak mempunyai pertimbangan yang lebih jauh? Jika pemberontakan ini berlangsung lebih lama lagi, maka bayangkan berapa banyaknya korban yang akan jatuh. Kematian demi kematian akan saling susul menyusul." "Adalah wajar seorang laki-laki mempertaruhkan nyawanya demi keyakinannya. Mereka yang yakin bahwa Haryo Wisoko bersalah akan berdiri di satu pihak,
Sementara mereka yang dengan setia berdiri di belakang Haryo Wisoko akan berada di pihak lain. Jika kedua belah pihak itu berbenturan, bukankah wajar jika jatuh korban? Kau yakin bahwa yang berdiri di kedua belah pihak itu berlandaskan pada keyakinan? Tidakkah mungkin mereka berdiri di atas janji-janji kosong atau bahkan lebih buruk, ancaman-ancaman yang memaksa mereka menjalankan pekerjaan, suka atau tidak suka, karena tidak mempunyai pilihan? Mungkin anak dan istrinya berada di bawah ancaman, mungkin ayah atau ibunya, atau bahkan dirinya sendiri. Alangkah beragamnya kemungkinan-kemungkinan yang dapat Ki Waskita sebutkan. Tetapi jangan memperalat aku untuk menangkap suamiku sendiri, kemudian memaksanya berkhianat. Jika demikian, sejalan dengan pendapatmu itu, Nyi, kau akan membiarkan Paksi saling membunuh dengan ayahnya. Atau lebih buruk lagi, Paksi akan berhadapan dengan adik laki-lakinya yang sudah terpengaruh oleh ayahnya. Jika sikapmu teguh, Nyi, aku sanggup untuk membuat Paksi kehilangan nuraninya menghadapi adik laki-lakinya sekaligus ayahnya. Paksi akan dapat memburu adik laki-lakinya itu karena ia sudah menemukan jejaknya. Paksi akan dapat memburunya dengan sekelompok prajurit, sebagaimana dibawanya saat ia berpura-pura memburu Haryo Wisoko keluar kota. Karena kami tahu bahwa Haryo Wisoko masih berada di dalam kota. Terasa jantung Nyi Tumenggung itu bagaikan tertusuk sembilu. Terasa dadanya mulai menjadi pepat, matanya menjadi panas. Namun Nyi Tumenggung itu bertahan untuk tidak menangis. Jangan adu domba anak-anakku. Jika Haryo Wisoko dapat ditangkap, maka permusuhan pun akan dapat diredam. Paksi dan adik laki-lakinya tidak perlu saling mengancam. Jangan campuri persoalan anak-anakku dengan licik. Biarlah mereka menentukan langkah mereka sendiri. Untuk memecahkan kekalutan yang terjadi di Pajang, memang diperlukan pengorbanan. Tetapi kita harus berusaha agar korban yang jatuh tidak berlebihan. Biarlah mereka yang terlibat dan meyakini perjuangannya itu mempertaruhkan nyawanya sebagai laki-laki. Tetapi jangan menyuruhkan korban di luar bingkai permasalahannya. Ki Waskita, berkata Nyi Tumenggung kemudian, sayang, aku tidak dapat membantumu. Ki Waskita memandang Nyi Tumenggung dengan tajamnya. Katanya, baiklah Nyi, jika demikian aku memang harus mencari jalan lain. Aku harus membius Paksi agar ia dapat bersikap tegar menghadapi kenyataan. Paksi yang sudah tahu hubungannya dengan ayahnya dan adiknya akan menjadi lebih mudah untuk mengarahkan sikapnya. Apa yang akan kau lakukan, Ki Waskita? Seperti yang Nyi Tumenggung katakan, kami akan berpegang atas keyakinan kami dengan teguh. Paksi akan membawa sekelompok prajurit untuk menemukan adik laki-lakinya. Aku pun tidak peduli terhadap anak itu. Tetapi aku tidak ingin Paksi mati di tangan para pengikut ayahnya yang sudah terbius oleh janji-janji Haryo Wisoko. Karena aku sangsi bahwa mereka benar-benar berpegang atas satu keyakinan. Ki Waskita, dari adik laki-lakinya itu, Paksi akan dapat mengetahui di mana ayahnya bersembunyi. Ayahnya yang telah dengan sungguh-sungguh berniat membunuhnya. Dari mereka akan ditelusuri tempat persembunyian Haryo Wisoko. Tetapi anakku itu tidak bersalah. Ia tidak bersikap atas dasar keyakinannya. Ia bukan kanak-kanak lagi. Ia sudah lewat remaja. Karena itu ayahnya telah menyuapinya dengan satu keyakinan kebenaran perjuangan Haryo Wisoko. Kebenaran untuk satu pencapaian atau kebenaran tentang kedudukan yang tinggi. Aku tidak tahu, tetapi itulah yang dilakukannya. Ternyata
Kau memanfaatkan peristiwa ini untuk kepentingan pribadimu. Jika Ki Tumenggung bersungguh-sungguh untuk membunuh Paksi, maka kau pun akan bersungguh-sungguh berusaha membunuh adik Paksi. Bahkan kau tidak segan-segan mengadu kedua kakak beradik itu. Iya, aku tidak mau kehilangan muridku tanpa berbuat apa-apa. Kau licik sekali, Ki Waskita. Mungkin aku adalah orang yang paling licik di seluruh Pajang, tetapi aku masih berbangga bahwa aku akan ikut berusaha menangkap Haryo Wisoko, seorang pemberontak yang sekarang menjadi buruan, termasuk para pengikutnya. Nyi Tumenggung itu mengusap matanya, tetapi ia tidak mau menangis. Ia bukan seorang perempuan yang cengeng. Sejenak keduanya saling berdiam diri. Gejolak di jantung Nyi Tumenggung Sarpabiwada rasa-rasanya akan memecahkan dadanya. Nyi Tumenggung itu merasa berdiri di jalan simpang. Jalan yang manapun yang dipilihnya akan berujung pada kegetiran yang tajam, menusuk sampai ke pusat jantung. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.